Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab 2023. Perkenalkan, nama saya Entik Sudrajat, mahasiswa PPG Daljab Batch 1 2023, UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52321108117. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Sunan Rahmat Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Hari ini, Senin 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 12 MIA 1 dengan materi menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dampaknya bagi lingkungan. Untuk itu, saya mohon saran dan masukan kepada Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian dari saya, Entik Sudrajat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa belajar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh dua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah kawan-kawan sekalian, sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Kita akan lanjut ke Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan bacaan Asmaul Husna kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala apa yang diharapkan kita pada pembelajaran kali ini kita bisa dapatkan. Ya, itu silakan pimpin oleh kedua untuk membaca Asmaul Husna bersama-sama. Baiklah kawan-kawan sekalian, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar
Orang absen Aap Abdul Rauf hadir ya. Terus Ahmad Nawawi hadir. Anandita hadir. Azri Ella Fitriani hadir. Habib hadir. Terus Ratu hadir. Rosa hadir. Neng Ami hadir. Gina hadir. Rizka Fitriani hadir. Aziz Eri Dadang hadir. Siva Nia hadir. Udah berarti yang alhamdulillah pada kesempatan ini hadir ya semua. Baik. Sekalian pada kesempatan pagi ini kita belajar tentang masih ya menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjaga kelestarian hidup, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kenapa materi tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup itu tentang bagaimana kita dituntut ya untuk memiliki tanggung jawab kepedulian terhadap lingkungan. Tujuannya adalah agar kita secara pribadi bisa memiliki tanggung jawab terutama terhadap lingkungan alam sekitar agar kita bisa menyelamatkan dunia dan juga bisa menyelamatkan bumi ini dari kehancuran karena kecerobohan kita sebagai manusia. Terus pada pembelajaran kali ini ada beberapa ayat Al-Quran yang harus kita pahami bersama. Ayat yang pertama adalah tentang kerusakan alam. Surah Al-Fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, ini jadi ayat tentang kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup itu adalah tentang bagaimana kerusakan alam itu di daratan dan di lautan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Maka dari itu kita hal-hal yang paling pertama itu adalah mulai dari diri sendiri. Ya, dimulai dari diri sendiri untuk mencegah bagaimana kerusakan alam itu tidak dapat terjadi. Yang kedua, ayat yang kedua adalah ada salah satu ayat makana robuka bitulmin wa ahluha ayat yang kedua yang akan kita bahas nanti adalah tidaklah semata-mata Allah menghancurkan sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah kelompok dengan tanpa alasan. Tapi Allah akan menghancurkan negeri tersebut kalau masyarakatnya sudah tidak disiplin terhadap lingkungan. Jadi kalau penduduknya baik, maka Allah akan memperbaiki lingkungan itu. Kalau kita ceroboh, kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan, maka akan berdampak terhadap lingkungan tersebut dengan kerusakan alam semesta. Nah, karena itu pada pembelajaran kali ini maka kita akan membahas tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan nanti di akhir setelah Bapak menjelaskan tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup dan nanti akan menampilkan video agar kalian bisa menyimak video tersebut itu tentang ilustrasi dampak daripada kerusakan alam semesta akibat daripada kita tidak mampu menjaga kelestarian lingkungan. Nanti kalian akan simak video tersebut ya, simak baik-baik, lalu kalian nanti akan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok dan Bapak akan kasih LKPD-nya, akan kasih latihannya, lalu kalian masing-masing kelompok itu menyimpulkan di depan bagaimana hasil pengamatan kalian terhadap video tersebut ya. Masing-masing kelompok harus menyimpulkan, menjelaskan tentang hasil pengamatan kalian terhadap video yang nanti Bapak tampilkan di depan.
Oleh itu baik kita akan belajar tentang menjaga kebersihan di lingkungan hidup. Dan ya, contohnya kalian belajar sudah baik, kalian belajar sudah paham, sehingga kita bertemu di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan bab yang ketiga tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini ya, tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Maka untuk itu sebelum kita belajar, mari kita sama-sama. Bayangan sekalian, sebagaimana tadi Bapak sudah sampaikan pada latihan bahwa pertemuan kali ini yaitu tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebelum nanti kita bahas tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka pertama-tama akan bertanya kepada kalian semua, seberapa penting kita menjaga kelestarian hidup? Silakan, ini kan sudah dibentuk ya, ini sudah dibentuk kelompok, masing-masing ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang Bapak tanya kepada kalian ya. Sekarang kelompok 1 dulu, seberapa penting kita belajar, kita menjaga kelestarian lingkungan hidup? Silakan, perwakilan dari kelompok 1. Menjaga kelestarian lingkungan itu sangat penting. Ya. Kehidupan manusia tergantung kepada ekosistem alam, menyediakan berbagai sumber daya alam seperti air bersih, udara segar, tanah subur, dan obat-obatan. Jika ekosistem ini rusak, akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, bagus. Ya, itu adalah pertama kali kita kelompok 1 tentang menjaga ekosistem. Ya, kita diwajibkan untuk menjaga kelestarian itu agar terjaga ekosistem. Kalau sudah kecemaran lingkungan kita, maka akan berdampak juga negatif dan akan menimbulkan beberapa penyakit. Untuk kelompok 4, siapa yang mewakili? Ya, silakan, Mas. Menurut saya, menjaga kelestarian lingkungan itu sangat penting karena kelestarian lingkungan berpengaruh pada perubahan iklim dan bencana alam. Kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan peningkatan limbah industri berkontribusi pada perubahan iklim global. Perubahan iklim menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, dan kenaikan permukaan laut yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan ekosistem. Ya, bagus. Jadi alhamdulillah kalian semua ini sudah paham tentang bagaimana pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi beberapa dampak yang harus kita perhatikan tentang penjagaan kelestarian lingkungan hidup. Karena banyak faktor dan banyak dampak daripada bagaimana kalau manusia itu tidak mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena ini merupakan bukti bahwa manusia itu harus menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin terhadap lingkungannya. Nah, ada salah satu ayat yang kita akan bahas ini adalah sebagaimana ayat atau Quran surat dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Dalam ayat tersebut dinyatakan Zoharul fasadu billahi minasyaitonir rajim, Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini adalah salah satu ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rum yang berkenaan tentang kerusakan daratan dan lautan itu adalah disebabkan oleh ulah tangan manusia. Nah, itu karena ini merupakan satu kewajiban buat kita sebagai manusia dan juga sebagai umat Islam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka kita harus bisa menjaganya. Jangan sampai merusak. Ada pertanyaan kedua. Ciri-ciri kerusakan alam itu seperti apa? Dampak daripada kerusakan alam. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Dampak atau ciri daripada kerusakan alam itu terjadinya apa apabila alam itu sudah rusak? Pertama akan menimbulkan longsor, yang kedua akan menimbulkan banjir, yang ketiga akan menimbulkan gempa bumi, terus tsunami, apalagi polusi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dampak-dampak ketika manusia sudah tidak mampu menjaga kelestarian lingkungan alam. Maka penampakan yang terjadi pada alam itu adalah diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Manusia yang merusaknya, manusia merusak alam. Ya, sungai misalkan membuang sampah sembarangan ke sungai akan menimbulkan banjir. Terus menebang pohon akan menimbulkan longsor. Ya. Terus kita mengambil ikan di lautan dengan cara membuang itu akan menimbulkan abrasi, akan menimbulkan ikan mati dan lain sebagainya. Maka dampak-dampak itu
harus kita perhatikan sebagai manusia yang bertanggung jawab. Baik anak sekalian, untuk supaya kalian paham tentang dampak terjadinya kerusakan alam itu, maka Bapak akan menayangkan video ilustrasi tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup dan bagaimana dampak ketika kita tidak mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Baik, kita akan lihat tayangan tersebut ya. Nanti ilustrasi ini kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing. Ya. Nanti kalian berikan satu pendapat apa yang terjadi, ya, tentang apa video tersebut. Apakah ini video mengenai tentang dampak yang luar biasa terhadap kerusakan alam dan bagaimana cara agar kita bisa menjaga alam sekitar kita agar tidak terjadi kerusakan. Baik, kita akan buka ya. Kita akan buka videonya. Nah, kita akan buka. Silakan perhatikan gambar dan ilustrasi di depan. Nah ini ya. Ini adalah tentang ilustrasi bagaimana alam ini harus kita jaga. Ya. Alam ini harus kita jaga. Dampak kerusakan alam terhadap kehidupan manusia. Nah, ini harus kita jaga. Ini adalah video tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup dan bagaimana dampaknya ketika manusia sudah merusak alam sekitar. Ini adalah pegunungan. Nah, ini adalah pegunungan dan ini sudah terjadi kerusakan. Ya, ini sudah terjadi kerusakan. Ini apa? Sungai. Ya, ini sungai. Ya, tayang video ilustrasi tersebut, kalian boleh berpendapat bebas. Ya. Pendapat apapun. Ini tentang apa? Ini dampaknya seperti apa? Masing-masing kelompok harus punya pendapat satu-satu. Ya. Menimbulkan air yang tercemar, pembuangan limbah industri sehingga menyebabkan air tercemar, dan itu akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia sehingga menimbulkan penyakit. Kelompok dua itu tentang hutan. Itu hutan kenapa seperti itu? Penebangan hutan. Untuk kelompok dua ini tentang penebangan hutan. Dan terjadi apabila hutan ditebang maka akan terjadi longsor. Nah, dari ilustrasi video tersebut ini tentang penebangan pohon di hutan. Ketika manusia banyak menebang pohon di hutan, maka akan terjadi yang namanya longsor. Kelompok tiga, apa yang kalian lihat ilustrasi tersebut? Itu tentang apa? Ayo Mbak. Ini tentang apa? Selain penebangan pohon. Perubahan ekosistem. Nah, perubahan ekosistem ini yang tadinya asri, yang tadinya hijau, yang tadinya indah, ketika terjadi kerusakan alam, penebangan pohon, limbah di mana-mana, maka ekosistem itu akan rusak. Ya, ekosistem akan rusak. Banyak hewan-hewan yang mati karena memang ekosistem sudah rusak. Kelompok 4 ini, rusaknya habitat. Habitat yang ada di alam sekitar itu akan rusak. Ini habitat itu adalah kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitar alam. Misalkan kalau di hutan itu hewan-hewan, kalau di lautan berarti ikan, kalau di sungai itu juga sama ikan. Nah, ketika terjadi kerusakan alam, itu akan berdampak, habitat itu akan rusak. Maka banyak hewan-hewan itu akan mati ketika alam sudah rusak. Bisa dipahami tentang kerusakan alam? Nah, ini adalah pembelajaran buat kita bahwa ilustrasi tersebut Bapak sengaja menayangkan video ini
tujuannya adalah agar kalian memahami bagaimana kerusakan alam itu terjadi kalau misalkan kita tidak mampu menjaga alam dengan baik. Nah, sekali lagi, dampak daripada kerusakan alam itu pertama adalah terjadinya banjir apabila buang sampah sembarangan. Yang kedua, akan terjadi longsor apabila penebangan bulan dan penebangan pohon. Yang ketiga, ekosistem akan rusak apabila kebakaran hutan. Yang terakhir, habitatnya itu akan rusak apabila alam sekitar itu rusak disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Maka tadi hadisnya adalah Zoharul asadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan disebabkan oleh tangan manusia. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah kita harus benar-benar menjaga kelestarian lingkungan hidup. Terus untuk kalian, saya Bapak minta satu orang bagaimana cara menyikapi tentang kerusakan alam. Bagaimana cara kita untuk menjaga kelestarian alam? Siapa yang bisa menjawab? Satu orang. Membuang sampah. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Lalu apa lagi? Reboisasi. Terus apa lagi? Apa lagi? Supaya kita bukti kita menjaga lingkungan alam selain reboisasi atau membuang sampah pada tempatnya. Apalagi menanam pohon, menanam sejuta pohon atau menanam pohon. Itu adalah bagian daripada kita upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Maka kalau kita dimulai dari sekarang, maka alam kita itu bisa menjaga dengan baik. Dan kita sebagai umat Islam bisa menjaga lingkungan dengan baik dan kita bisa bertanggung jawab karena kita diperintahkan oleh Allah, diberi amanah oleh Allah sebagai khalifah fil ardi. Kalau kita diberi amanah oleh Allah sebagai khalifah fil ardi, maka kewajiban kita adalah menjaga alam kita. Dengan menjaga alam kita, maka keuntungannya, kemanfaatannya buat kita semua. Tapi kalau sebaliknya, bukan hanya kita yang terdampak, tapi alam, tapi makhluk-makhluk lainnya yang tidak itu merusak itu akan terkena dampak yang negatif. Baiklah, anak-anak sekalian, itu yang saya akan sekalian, tadi kita sudah menyimak video yang kita berikan tentang menjaga kelestarian hidup. Silakan diskusikan. Ini ada 3 kelompok yang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan dan dikasih waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan tentang materi ini, hasil pengamatan kalian terhadap video yang tadi ditampilkan di Pak. Ya. Terima kasih. Kelompok 1, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan kalian diskusikan materi tersebut. Diskusikan lalu tulis ya hasil daripada diskusi itu di lembar HPS. Nanti kalian atau salah satu perwakilan dari kalian untuk menerangkan ke depan, menjelaskan hasil pengamatan kalian terhadap video yang sudah ditampilkan tadi. Bisa dimengerti semua? Bisa, silakan baca-baca, diskusikan, silakan. Baik, anak sekalian, Bapak sudah ngasih kesempatan waktu buat kalian untuk mengambil kesimpulan dari hasil pengamatan kalian video yang ditampilkan tadi tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Bapak sudah kasih LKPD-nya. Nanti di tiap-tiap perwakilan kelompok itu harus menyimpulkan hasil daripada diskusi kalian. Ya, diawali dengan kelompok 1. Silakan, siapa kelompok 1? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyimpulkan hasil diskusi kami tentang video yang ditampilkan mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil sebagai berikut. 1. Tanggung jawab bersama. Menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama semua individu, komunitas, pemerintah, dan sektor bisnis. Setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan hidup. 2. Konservasi sumber daya alam. Kita perlu mengelola sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan biodiversitas dengan bijak. Pemanfaatan yang berlebihan dapat mengakibatkan kehabisan sumber daya dan kerusakan lingkungan. 3. Mengurangi pencemaran. Pencemaran udara, air, dan tanah harus dikurangi agar lingkungan tetap sehat dan aman untuk manusia dan makhluk lainnya. Penggunaan teknologi bersih dan pengelolaan limbah yang baik adalah langkah utama. 4. Perlindungan biodiversitas. Keanekaragaman hayati memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Upaya untuk melindungi spesies-spesies langka dan habitat alam mereka sangat penting. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tetap menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai video yang kami tonton. Adapun beberapa kesimpulan yang bisa kami kemukakan sebagai berikut. 1. Penerapan prinsip ramah lingkungan. Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam berbagai sektor seperti energi, transportasi, pertanian, dan industri akan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 2. Pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan kesadaran akan dampak negatif dari tindakan manusia dapat membantu mendorong perubahan perilaku menuju praktek yang lebih bertanggung. Yang ketiga, kerjasama internasional. Isu lingkungan tidak mengenal batas negara. Kerjasama internasional dalam hal peraturan lingkungan, teknologi bersama, dan sharing pengetahuan sangat penting untuk mengatasi masalah global. Keempat, adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim sudah terjadi dan penting untuk beradaptasi dengan perubahan ini, sambil juga mengurangi emisi gas rumah kaca agar dampaknya tidak semakin parah. Yang kelima, penghormatan terhadap ekosistem lokal. Setiap ekosistem memiliki karakteristik uniknya sendiri. Pengembangan dan penggunaan tanah harus memperhatikan nilai-nilai ekologis dan sosial sebenarnya. Demikian kesimpulan yang bisa kami jelaskan. Semoga kita menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 3 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyimpulkan video yang telah kita simak bersama. Adapun hasil diskusi kami adalah 1. Investasi dalam solusi berkelanjutan. Solusi berkelanjutan seperti pengelolaan limbah yang lebih baik dan pertanian berkelanjutan perlu didukung dalam diinvestasikan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. 2. Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya kesadaran, kerjasama, dan tindakan nyata dari semua pihak. Setiap langkah kecil yang diambil oleh individu atau masyarakat dapat memberikan kontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan untuk generasi saat ini dan masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah hasil ternyata kalian sudah paham ya pengamatan
tentang video yang sudah ditampilkan tadi. Kalian sudah paham, sudah berdiskusi, dan tinggal kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi semoga ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita ya, agar kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kepedulian kita terhadap lingkungan ya. Baik, untuk pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah bisa sudah sampai pada penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh kalian semua. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dan kita akhiri dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bacaan alhamdulillah bukan basmalah ya. Bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya masih di pertemuan berikutnya kita akan mengenai tentang bagaimana dampak. Kalau ini kita kemarin kita membahas ada 3 pertemuan ya untuk materi kali ini. Ini pertemuan yang kedua dan nanti pertemuan yang ketiga itu masih membahas tentang menjaga cuaca lingkungan ini. Nah, sebagai bahan refleksi untuk kita semua, sekali lagi sebagai bahan refleksi untuk kita semua bahwa mulailah dari diri kita sendiri untuk menjadi yang terbaik. Mulailah dari diri kita sendiri untuk bisa menjaga lingkungan alam sekitar kita. Kita di sekolah maka jaga ya lingkungan sekolah kita. Kita di rumah maka jaga lingkungan rumah kita. Dimanapun kita berada maka kita bisa menjaga lingkungan kita ya. Dan itu bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk belajar di pembelajaran berikutnya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.